Halo guys, selamat datang kembali di channel Nyeritakna Film. Kali ini gue bakal mengulas film yang berjudul Venus Top. Film ini merupakan kisah wanita-wanita kesepian gitu ya, yang membutuhkan papa muda pastinya. Nah, jadi para janda nganes ini berusaha menjadi image agar mendapatkan genjotan yang spektakuler. Akan tetapi itu bukanlah hal yang mudah untuk para wanita tua, karena mereka akan mengalami banyak problem akibat hambatan daripada berondong. Oke, kalau begitu langsung saja kita ke masuk alur ceritanya guys. Film ini diawali dengan diperlihatkan ibunya yang berambut pendek bernama Mion dan anaknya bernama Sujung. Ibunya merupakan jendes yang sedang bucin dengan kasih barunya. Akan tetapi tidak disetujui oleh Sujung. Saat itu mereka sedang menonton film pengencrotan. Namun Sujung terlihat sudah mengerti hingga membuat Mion curiga. Di lain tempat kita diperlihatkan seorang wanita cantik yang bernama Shin-hye bekerja di dunia perfilman sebagai produser. Pria di sampingnya adalah pacarnya yang sudah dijalaninya selama 5 tahun. Akan tetapi Shin-hye yang diberitahu bahwa ia telah mengambil wanita lain. Mendengar hal itu membuat Shin-hye kesal, namun tidak bisa menghalangi dia untuk bertanggung jawab. Setelah itu kita diperlihatkan sepasang pengantin baru yang ingin melakukan pengencrotan. Istrinya bernama Hayong. Mereka langsung tancap gas dengan sangat ganas, namun suaminya tersebut masih belum menikmati. Nah, jadi 3 wanita itu bersahabat dan memiliki kisah perbucinan yang sama, terutama Shin-hye yang memberitahu kabar atas perselingkuhan pacarnya tersebut. Sebagai sahabat, mereka berencana untuk membaku hantamnya. 그러니까 빨리 독립시켜. Akan tetapi Shin-hye tidak terlalu ambil pusing dengan berpikir bahwa lelaki di dunia ini sangat banyak. Ya, walaupun dia sudah berumur, yang terpenting kan adalah keseksiannya agar tetap laku. Dengan masalah itu pun tidak membuat pekerjaan Shin-hye terganggu, karena ia tetap menjaga hubungannya sebagai teman kerja. Namun, ia terlihat emosi sebab Kim kerjanya kurang becus. Sampai Shin-hye harus turun tangan. Ketika sedang melakukan rapat, Kim malah mengomel Shin-hye hingga menangis. Saat itu, pria yang bernama Hyung Seng atau bagian dari karyawannya diminta untuk membantu menenangkan Shin-hye. Terlihat sangat stres berat. Hyung pun membawanya ke hotel untuk beristirahat. Akan tetapi mereka jadi sange. Sampai akhirnya ngetrot untuk pertama kalinya. Wah anjay. Nah, kejadian itu membuat Hyung jadi baper dan memberikan bunga untuk Shin-hye saat di kantor. Akan tetapi Shin-hye malu dan menolak keras atas pembelian itu. Padahal Hyung mengungkapkan bahwa ia ingin menjalin hubungan serius. Shin-hye yang merasa sudah berumur tidak menginginkan hal itu. Lalu mengatakan bahwa hubungan mereka hanyalah sebuah sebatas produser dan tim kerja. Nah, Hyung sepertinya tersinggung sehingga memberikan bunga tersebut dan kemudian pergi meninggalkannya. Namun berbeda dengan Hyung yang dirempongi sang suami karena ketekunannya terhadap ngesbrai. Bahkan hingga lihat pengencrotan terlebih dahulu sebelum memulainya. Alhasil, Hyung jadi tepar sebelum tancap gas. Kemudian Shin ditunjukkan saat pernikahan Sujung. Shin-hye dan Hyung berada di sana untuk mendampingi Mion. Lalu Hyung berniat untuk mengajak mereka ke tempat karaoke saat acara telah selesai. Namun Shin-hye menolak karena akan pergi ke pesta pernikahan Kim. Setibanya di sana, Shin-hye mencoba bersikap biasa saja ketika melihatnya bermesraan dengan mempelai wanita. Awalnya hanya ingin mengucapkan selamat, akan tetapi ia dipaksa foto bersama hingga terjatuh karena grogi. Kemudian Shin-hye masih mencoba tabah dan Kim pun menghampirinya. Saat itu Kim udah tahu bahwa Hyung pernah nembak Shin-hye dengan bunga matahari. Ternyata tatapan Shin-hye jadi berbeda kepada Hyung saat di lokasi syuting. Selain itu, Shin-hye pun diminta untuk menemani Hyung melakukan pekerjaannya. Lagi-lagi, Shin-hye terjebak akibat pekerjaannya sehingga tak bisa menolak suruhan tersebut. Di ruangan itu hanya ada mereka berdua saja dan Hyung melihat Shin-hye seperti kelelahan. Maka dari itu,
Ia memintanya untuk beristirahat sementara. Sementara itu, Hyung bekerja sendirian. Kemudian, Shin-hye pun tertidur lelap di sofa. Akan tetapi terbangun setelah Hyung memberikan selimut. Keajaiban pun datang karena Shin ternyata merasa sangai. Hingga akhirnya mereka pun melakukan pengencerotan, Dor. Esok paginya, Shin diperlihatkan di rumah Myeon, yang dimana sedang mandi bareng dengan sang kekasih. Tetapi Suyung datang. Maka dari itu mereka cepat-cepat menyelesaikan mandinya. Suyung yang sudah bunting, kini mampir hanya untuk meminta makan kepada ibunya tersebut. Kemudian, ketika sedang menyiapkan makan, tiba-tiba si Yeonji menelpon, yang ternyata mengajak Myeon pergi. Mereka berdua keluar dan meninggalkan Suyung di rumah, tanpa memberitahunya. Walaupun sudah tua, tapi pasangan itu ingin menikmati kebucinan tanpa diganggu anak. Mereka makan di sebuah restoran. Lalu Suci mengajaknya bermalam di hotel, dan tak disangka si Yen berada di hotel yang sama dengan mereka. Mengetahui hal tersebut, Myeon langsung kepo mengenai hubungannya dengan si Brondong. Myeon berpendapat bahwa mereka tidak pantas dengan mengatakan bahwa Hyung masih anak kecil. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya Shin-hye telah berumur ya guys. Shin-hye menghiraukan ocehan Myeon dan lanjut bermesraan di kamar hotel itu. Namun, berbeda dengan Heong, yang dimana sedang mengurus sang suami dengan kemampuannya. Akan tetapi, hal itu membuatnya encok, sehingga ketika sedang berkumpul dengan sahabatnya, Heong masih merengek kesakitan. Di sana, ia menjelaskan penyebabnya hingga Shin-hye tertawa puas. Di balik kesenangannya, Myeon membongkar rahasia bahwa Shin-hye tidur dengan Brondong. Mereka langsung menginterogasi agar tidak ada lagi yang disembunyikan antara mereka. 몰랐어. Shin-hye kembali kencan dengan Hyun, dan seperti biasa mereka mampir ke hotel. Ketika akan tidur, Shin-hye terlihat gelisah dengan badannya, dan Hyun langsung memberikan kenyamanan. Kemudian saat di kantor, Shin-hye masih saja risih dengan tubuhnya hingga tak konsen bekerja. Ia pun pergi ke dokter dan diberitahu bahwa gatal-gatal di tubuh Shin adalah kurap. Si dokter mengatakan bahwa perkiraan penyebabnya adalah hotel murah. Kemungkinan kebersihannya tidak terjaga ya guys. Hyung meminta maaf karena ajakannya malah membuat Shin-hye kesusahan bahkan kurapan. Terlihat Shin-hye terus menggaruk badannya. Namun di sisi lain ada pekerjaan yang harus ia kerjakan. Dengan rasa gatal, ia akan melakukan itu, akan tetapi Hyung menjadi penghalang. Untung saja Shin-hye tipe orang yang konsisten, sehingga lebih mengutamakan pekerjaan daripada perbucinan. Di lain tempat, Ho-yeng sedang memata-matai suami yang katanya hari itu tidak bisa pulang. Hyung yang berada di sana langsung membuntuti suaminya tersebut, yang kemudian tiba di suatu tempat. Tak lama kemudian, ia melihat secara jelas bahwa suaminya mencium wanita lain. 아니지 여보. Tanpa mendengarkan penjelasan, Hyun dapat menyimpulkan bahwa mereka selingkuh. Ia langsung saja pergi dari tempat tersebut dengan penuh emosi. Hampir saja ia celaka. Namun, kehadiran suaminya mampu menyelamatkannya. Di kejadian itu, membuat sang suami harus jujur bahwa ia merasa terbebani dengan tingkah laku Hyun. Kini rumah tangga mereka harus hancur dan memilih untuk berpisah. Di tengah kegalauannya, Hyun memilih pergi ke tempat dugem bersama Myeon dan Shin-hye. Ketika sedang minum, Shin-hye tiba-tiba mengajak pulang karena ia melihat seorang pria terus memperhatikan mereka. Akan tetapi, Hyun menolak dengan rasa GR-nya bahwa pria itu hanya naksir kepadanya. Maka dari itu, ia meminta mereka pergi agar Hyun bisa PDKT-an. Mereka nurut-nurut aja dan saatnya Hyun untuk beraksi. Saat itu ia mencoba berjalan sendirian sembari memperlihatkan keseksiannya. Namun tiba-tiba kejadian itu membuat kepala Hyun terbentur keras sehingga bocor. Singkat cerita, Shin-hye dipanggil oleh si bos akibat kinerjanya yang menurun. Ia kesal karena masalah tersebut disangkut pautkan dengan kedekatannya bersama Hyun. Tanpa berpikir panjang, Shin-hye langsung saja mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. 나도 무능한 국장 밑에서 같이 망하고 싶진 않아. Kemudian ia pergi ke kedai Myeon dan mencoba menghubungi Hyun, tapi tidak ada jawaban. Di sisi lain, Myeon sedang kesakitan di bagian perut. Saat dicek dokter, ternyata mengalami kanker. Dokter mengatakan bahwa Myeon harus melakukan operasi. Setelah dari rumah sakit, Shin-hye menemui Hyun di tempat kerjanya.
Hyung meminta maaf karena terlalu sibuk hingga tak sempat memberikan kabar. Tapi kedatangan Shin-hye bukanlah untuk mempermasalahkan hal itu, karena ia ingin mengakhiri hubungan mereka. Walaupun Hyung begitu mencintainya, akan tetapi Si-yen tetap kekeh untuk menyudahinya. 그만 좀 해. Kini, tiga orang sahabat itu lebih fokus menjalani hidup mereka masing-masing tanpa pasangan, terutama memberikan kasih sayang yang lebih untuk Mion sebelum melakukan operasi. Esok harinya, Shin-hye dan Hyung lah yang menemani Mion selama operasi. Namun tiba-tiba, So-young datang sambil menangis melihat keadaan sang ibu. Ia sedih karena tidak diberitahu akan hal itu. Di sanalah penyesalan So-young terlihat karena tak tega melihat sang ibu menderita penyakit tersebut. 엄마 안 죽어. Lalu, operasi pun telah berhasil dilakukan. Namun, terlihat semangat hidup Mion sudah menurun. Ia kembali membuka kedainya, kemudian dihampiri oleh Seong-jae. Di sana mereka memulai lagi hubungannya sempat tertunda. So, mereka pun tancap gas di atas kasur. Akan tetapi hal buruk terjadi, yang dimana jahitan operasinya lepas hingga mengeluarkan banyak darah. Tangisan itu membuktikan bahwa rasa sakit yang dialami memang sangat berat. Dengan kehadiran Seong-jae ternyata sangat membantu karena ia bisa menjadi penyandar paling berharga. Sementara itu, Shin-hye sedang sibuk dengan pekerjaan barunya. Dan saat ini di bandara, ia bertemu kembali dengan Hyung. Ternyata mereka sengaja dipertemukan untuk melakukan pekerjaan yang sama di program filmnya. Kini senyuman manis pun nampak pada wajah mereka. Dan itu artinya hubungan yang kemarin kandas sudah membaik. Saat Shin-hye, Mion, dan Hae-jin kumpul, suasananya berubah menjadi lebih bahagia. Mereka tetap menjalani persahabatannya baik suka maupun duka. Mereka hidup bahagia dan film pun selesai. Oke guys, itulah tadi ulasan filmnya. Jadi inilah kisah para emak-emak yang memperjuangkan hidup sekaligus pasangan hidup. Mereka yang sudah tua tidak terlalu mementingkan perbucinan dan lebih peduli kepada persahabatannya. Ya, walaupun banyak konflik yang terjadi, tapi semoga saja film ini tetap bisa menghibur kalian. Oke guys, Mimin akhiri dulu review film kali ini. Dan jangan lupa untuk stay tune di channel ini. Dan thank you for watching and see you next video guys.